Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, alhamdulillah pada saat kesempatan ini kita dipertemukan lagi dengan kajian-kajian keislaman SMA Telkom Bandung setiap Senin pagi. Mudah-mudahan kajian kita ini diberikan dan dilimpahkan keberkahan serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilimpahkannya kesehatan kepada kita semua ya. Dan juga mudah-mudahan acara kita ini sebagai wasilah dimudahkannya segala urusan serta aktivitas juga hajat yang kita lakukan. Baik anak-anak yang ada di rumah, kita sebelum kajian kita qiraatul Quran dulu. Sekarang qiraatul Qurannya surat Yasin ayat 1 sampai ayat 12. Bisa dibuka dan dilihat yang ada Al-Qur'annya. Baik, simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman serta nikmat Islam, serta diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan lagi kegiatan, aktivitas, juga kajian-kajian keislaman kita di hari Senin ini. Salawat serta salam kita panjatkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, sehingga kepada kita sebagai generasi penerus
generasi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa meneladani jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, anak-anak, juga sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran surat Yasin ayat ke-12 ini menjelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, yakni dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi Allah menjelaskan segala sesuatu yang kita lakukan, dunia adalah tempat menanam amal kebaikan, tempat menanam amal soleh. Oleh karena itu dicatatnya mulai dari akil balik sampai ke meninggal, segala atau setiap amal perbuatan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti di Yaumul Ba'is, yakni di hari kebangkitan dan hari di Yaumul Mahsyar, di hari dikumpulkannya umat manusia, Allah akan berikan catatan-catatan yang pernah kita lakukan. Kita akan diberikan rapot oleh Allah. Setiap segala amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia akan diperlihatkan nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu, salah satu kesempatan yang terbaik, salah satu kesempatan waktu yang terbaik untuk kita masih diberikan usia di saat orang-orang sudah dipanggil oleh Allah, saat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk menanam kebaikan. Oleh karena itulah kita harus banyak bermuhasabah, banyak bermuhajanah apa yang disebutkan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita pentingnya bermuhasabah dan bermuwazanah, pentingnya kita menghisab diri kita sendiri, pentingnya kita mengevaluasi diri kita sendiri, bukan mengevaluasi kekayaan, bukan mengevaluasi kesuksesan, bukan mengevaluasi hasil dari usaha ataupun hasil dari gaji, tetapi bagaimana kita harus mengevaluasi amal kebaikan atau amal soleh yang pernah kita lakukan. Sejauh mana? Apakah sudah cukup ataukah sudah pantas amal itu dibawa oleh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kajian hadis tentang muhasabah, tentang amal soleh, Rasulullah SAW dalam suatu hadis pernah menyampaikan, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggalnya anak Adam itu, in qata amaluhu, seluruh amalnya itu akan terputus, akan habis gitu ya, hartanya, usianya, waktunya, illa min salasin, kecuali 3, kata Rasulullah. Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, al waladin solihin yadulahu, anak yang soleh yadulahu, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Itulah yang tercatat, yang akan dibawa ketika semua amal itu akan ditinggalkan, kecuali 3 amal.
yang akan di, yang akan menjadi penyelamat, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia serta sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tadi yang dijelaskan oleh Rasul terkait dengan amal yang akan dibawa oleh kita. Teringat kepada sebuah tamsil ketika kita punya teman, sudah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Kita sudah punya teman si A, si B, si C. Ketika si A diminta tolong, kemudian dia tidak bisa menolong. Kemudian ditakdirkan yang meminta tolong itu dipanggil oleh pengadilan. Kemudian si B minta tolong lagi ke si B. Si B menjawab, saya bisa menolong cuma sampai pintu pengadilan. Kemudian si C, yang memang si C ini diberikan harta, diberikan makanan, diberikan pakaian cuma sebatas sisa. Tapi ketika diminta tolong, si C ini berani menolong sampai ke pengadilan. Bahkan pertanyaan pengadilan pun dari hakim siap dia menjawabnya. Artinya dia bisa membantu, dia bisa menolong sampai kapanpun dibutuhkannya. Tetapi si A, si B tidak bisa diharapkan. Apa yang dimaksud si A dan si B? Si A adalah harta. Ketika mati, harta itu tidak bisa dibawa. Berapa kekayaan, mau bermiliar-miliar ataupun bertriliun-triliun, pabrik banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, kendaraan banyak, tetapi di saat dipanggil oleh Allah, di saat meninggal, ternyata harta itu tidak bisa menolong dan tidak bisa mengantarkan sampai ke penghisaban. Tidak bisa. Kemudian si B, yang kedua, cuma bisa mengantar sampai pintu pengadilan. Siapakah si B itu? Keluarga. Tidak bisa menolong. Bahkan masuk ke liang lahat, ke kuburan pun tidak bisa. Ada yang menangis, papa, ternyata mau dimasukkan ke kuburan, dia lari lagi. Artinya ya begitulah. Artinya keluarga hanya bisa mengantarkan sampai kuburan. Sahabat pun sama. Gitu. Apa yang kita harapkan? Yaitu si C, yang tadinya diberikan makanan sisa, ya, pakaian bekas, ternyata dia mampu menolong, dia mampu menyelamatkan sampai ke pengadilan. Apakah itu amal soleh? Yaitu yang disebutkan tadi. Iza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jika meninggal anak Adam itu, semua amalnya itu akan terputus kecuali 3 yang akan menyelamatkan dia. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah akan menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sekecil apapun kebaikan yang kita infakkan, yang kita sedekahkan untuk fakir miskin, untuk pembangunan jalan, terus untuk pesantren, untuk masjid, itulah yang akan dicatat oleh Allah sebagai amalan solehan. Dari 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Sodakotin jariyatin. Makanya ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah minta dikayakan, seorang sahabat minta dikayakan, ya Rasulullah, saya minta pengen kaya, saya ingin sedekah seperti orang lain, saya ingin berinfak, saya ingin mengeluarkan zakat, tolong saya doakan supaya saya menjadi orang kaya. Kemudian si orang itu didoakan oleh Rasulullah, kemudian diberi 2 ekor kambing, 1 pasang, 1 jodoh, jantan dan betina. Nih untuk kamu. Akhirnya si orang itu pulang dan mengurus kambing itu. Dari 2 kambing yang dia urus, sehingga menjadi 1 bukit ini menjadi kambing miliknya dia. Dia itu adalah Sa'labah. Bukit ini adalah kambing milik Sa'labah. Bukit ini kambing miliknya Sa'labah. Bukit ini kambing miliknya Sa'labah.
Jadi sungguh banyak kambing punyanya Sa'labah. Setiap ditanya, di bukit ini kambing punya siapa? Punya Sa'labah. Banyak sekali. Dari satu pasang, satu jodoh yang diberikan oleh Rasul untuk Sa'labah, kambing itu karena Sa'labah pengen kaya, ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin berzakat seperti orang lain. Ternyata dari satu jodoh itu menjadi berbukit-bukit punya Sa'labah. Kemudian sudah kaya, sudah banyak kambingnya Sa'labah itu, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat. Hei Fulan, ambillah zakat dari Sa'labah itu. Karena turun ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah min amwalihim, sebagian dari harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat, sebagai sedekah, sebagai infak. Dalam ayat itu, perintah dalam ayat itu. Untuk apa mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan untuk mensucikan harta. Begitu. Diutuslah 2 orang sahabat oleh Rasulullah datang kepada Sa'labah. Sa'labah, kami diutus oleh Rasulullah untuk meminta zakat dari harta, dari harta peternakan, dari zakat peternakan kamu. Saya diutus oleh Rasulullah. Kemudian apa kata Sa'labah? Saya kaya bukan atas Muhammad. Saya kaya tidak ada intervensi dari Muhammad. Dari Nabi Muhammad tidak ada. Akhirnya balik lagi, si 2 orang sahabat itu tidak berhasil. Kemudian laporan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sa'labah tidak memberikan zakatnya. Bahkan dia mengatakan seperti itu, seperti yang dikatakan tadi, bahwa harta yang dia miliki itu bukan atas dasar doa dari Rasulullah SAW. Tidak ada intervensi dari Rasulullah, bahkan itu jerih payah dan keringat dia sendiri, kata Sa'labah. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, miskinkan kembali Sa'labah, tidak amanah dan tidak bisa mengelola harta kekayaannya. Artinya tidak bisa memberikan, tidak bisa mengeluarkan zakatnya. Begitu. Akhirnya setelah sahabat kembali, kemudian Rasulullah mendoakan, selama beberapa lama, akhirnya Sa'labah miskin lagi. Oleh karena itu, zakat ini penting. Oleh karena itu, ada beberapa kategori bagi seseorang untuk mengeluarkan, harta kekayaannya itu terkategori membelanjakan harta bagi seseorang itu ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Ada jenis harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Andaikan kita tidak punya harta sebanyak sehingga tidak mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat, tetapi ada yang kedua, infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Kalau zakat ada tuntutan dan ketentuannya. Tuntutannya jelas, wajib. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tuntutannya, ketentuannya, nisabnya ada. Zakat peternakan berapa? Zakat perniagaan berapa? Zakat emas berapa? Ada ketentuannya. Zakat pertanian berapa? Zakat perhiasan juga berapa? Itulah, ada tuntutan dan ketentuannya. Yang kedua adalah infak. Infak ada tuntutan, anfiku mimma razaqnakum halalan thayyiban. Infakkanlah sebagian yang telah kami rezekikan kepadamu, halalan thayyiban, yang halal dan yang bagus, yang baik, yang thayyib. Infak ada tuntutannya, ada ketentuannya. Dalam agama tidak ada ketentuannya, tidak ada batasannya, berapa saja. Tetapi infak ini bisa ditentukan oleh lembaga-lembaga tertentu.
oleh pesantren, infak santri sekian per bulan. RT infak warga sekian per bulan. Itulah ditentukan oleh lembaga. Yang ketiga adalah sodakoh. Sodakoh ini ada tuntutan, tidak ada ketentuan, baik dari agama ataupun baik dari lembaga, tidak ada ketentuannya. Jadi tuntutannya ada sodakoh, tuntutan untuk mengeluarkan sodakoh. Bahkan kata Rasul bisa marotin tamro, walaupun sebelah biji kurma. Artinya bukan orang kaya saja yang harus bersodakoh. Bagaimana dengan orang miskin? Berhak sodakoh. Andaikan punya harta sedikit, dia sisihkan untuk sodakoh, bisa membantu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu merupakan sodakoh. Apa kebaikan? Bukan hanya memberikan harta saja kepada orang lain, bukan hanya memberikan harta saja kepada tetangga, kepada teman, tapi bentuk kebaikan yang kita lakukan. Memberikan ilmu itu sodakoh. Memberikan tenaga, membantu orang lain itu sodakoh. Kullu ma'rufin. Setiap kebaikan. Bahkan dengan senyum saja, muka senyum kepada orang lain itu merupakan sedekah. Begitu ya. Nah, Rasulullah menjelaskan, begitu pentingnya kita mengeluarkan harta, begitu pentingnya kita bersedekah kepada orang lain. Sehingga dalam hadis lain diceritakan, iza tobahta marokotan, paksir ma'aha wa ta'hajironaka. Apabila kalian memasak suatu pasakan, iza tobahta marokotan, kata Rasul, paksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Lamun masak sop igana tilu siki, caina sapanci, paksir ma'aha, artinya perbanyak airnya. Nah, kemudian kata Rasul, wa ta'ahad jironaka, dan bagikanlah kepada tetangga. Pentingnya sedekah di situ. Sampai Rasul menginstruksikan, sampai Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, memerintahkan kita, saking pentingnya sedekah, memperhatikan tetangga, memperhatikan orang lain, perbanyaklah airnya. Kalau tidak bisa dengan dagingnya, dengan lauknya, minimal airnya kita perbanyak. Kan orang mah kenwe caina oge gitunya. Itu lamun buah misalkan, kalau mangga biasa anak-anak itu lebih memilih emploknya daripada dagingnya. Buat saya emploknya, Bapak dulu seperti itu, lebih senang emploknya. Artinya pentingnya sedekah dijelaskan dan diperintahkan oleh Rasul. Nah itulah kata Rasul, paksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Kalau misalkan lauknya cuma 3 ataupun cuma 2, maka minimal tetangga teh merasakan airnya, merasakan kuahnya, begitu. Begitu kira-kira pentingnya sedekah. Mana dalam hal ini sangat diperintahkan oleh Rasul. Maka berdasarkan hadis, kullu ma'rufin sedaqatin, kullu ma'rufin sedaqatan. Setiap kebaikan merupakan sedekah, itu betul. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas itu merupakan sedekah. Sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Tidak bermanfaat henteu karasa hartana atau tanagana, henteu karasa tanagana atau ilmuna bisa dirasakan oleh tetangga. Tawasau, saling berwasiat dengan sesama manusia, saling berwasiat dengan, saling menasehati, saling berwasiat dengan sesama teman, dengan sahabat dekat, dengan tetangga, dengan orang lain. Itu lebih penting. Oleh karena itu, kullu ma'rufin sedaqatun bisa dilakukan dengan apa saja. Walaupun kita ada duri di jalan dibuang, itu termasuk sedekah. Nah, yang keempat adalah hibah. Jadi bentuk harta yang dikeluarkan oleh kita itu, yang keempat adalah hibah. Jadi hibah bisa bentuk barang, bisa bentuk tanah, bisa bentuk rumah, gitu, menghibahkan sesuatu untuk kemanfaatan untuk oleh orang lain. Yang kelima adalah hadiah. Hadiah ini berdasarkan prestasi tentunya ya. Ketika kita punya prestasi, kalian menjadi murid teladan,
kalian menjadi ranking 1 di kelas, diberikan sesuatu penghargaan oleh wali kelas, diberikan penghargaan oleh sekolah, itulah yang disebut dengan hadiah, diberikan kepada orang lain. Nah, yang keenam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang itu bentuknya adalah wakaf. Jadi kemarin Bapak di kelas 10 membahas terkait wakaf, bagaimana rukun dan syarat wakaf yang harus kita lakukan. Hartanya harus jelas juga, karena itu kita sudah mewakafkan harta, mewakafkan kekayaan, itu sudah dilimpahkan kepada Allah, sudah menjadi hak Allah dan harus digunakan di jalan Allah. Bisa bilillah. Oleh karena itu tidak boleh ada intervensi lagi dari ahli waris. Wakaf tidak boleh ada intervensi lagi dari ahli waris, dari keturunan, dari nasab, tidak boleh ada. Gitu. Apalagi sampai digugat oleh ahli waris. Apalagi sampai dibisniskan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Kecuali dibisniskan untuk menjadi wakaf produktif. Bapak mewakafkan kontrakan, kemudian dari hasil kontrakan itu dipakai gaji ustadz, dipakai operasional masjid, dipakai bayar listrik masjid, boleh. Seperti itu. Nah, itu yang harta yang dikeluarkan oleh seseorang itu ada beberapa jenis: zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Tidak cukup untuk mengeluarkan zakat, ada sedekah alternatif. Kemudian ada infak, ada hibah, hadiah, serta kita bisa mewakafkan sesuatu di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah kata Rasul di bahasan hadis itu, selain sodakotin jariyatin, ilmu yang tidak akan terputus itu adalah al ilmu yuntaba'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bahkan dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah akan permudah segala urusannya. Bahkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Orang-orang yang mencari ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan penghargaan dari teman, mendapatkan penghargaan dari masyarakat, mendapat penghargaan dari negara ataupun dari pemerintah, apalagi dari Allah. Apalagi kita mencari ilmu agama, sungguh akan dimuliakan oleh Allah orang-orang yang mencari ilmu itu. Bahkan mencari ilmu tidak ada batasannya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Karena statusnya wajib mencari ilmu itu, oleh karena itu Allah perhatikan kehidupannya orang-orang yang mencari ilmu itu. Minal mahdi ilal lahdi, tidak ada batasannya. Dari mulai lahir, dari mulai kita akil, dari mulai kita balik sampai kita meninggal. Terkadang ada orang yang memang mencari ilmu, nanti pengajian teh kalau sudah pensiun, jangan. Selagi sekarang punya kemampuan, selagi kalian masih punya waktu yang sangat panjang kalau dilihat dari sisi usia. Misalkan sekarang 10 tahun, 11 tahun, masih panjang usia. Carilah ilmu. Bahkan dalam hadis dhaif dijelaskan, talabul ilmi walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, sekarang Cinanya corona. Gitu ya. Nah, itu artinya pentingnya mencari ilmu. Gitu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Nah, kemudian proses mencari ilmu juga diperintahkan di dalam surat Al-Alaq. Allazi 'allama bil qalam. Bagaimana kita harus menuntut ilmu? Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ilmu, allamal insana malam ya'lam. Proses belajar mengajar itu terjadi dan diperintahkan oleh Allah. Allazi 'allama bil qalam. Mereka orang-orang yang mempunyai ilmu, yang belajar, yang menuntut ilmu, sudah tahu ilmunya, sudah mendapatkan ilmunya, kemudian kata Allah, allamal insana malam ya'lam. Kemudian kewajiban kita allamal insana malam ya'lam, mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada insan apa yang mereka tidak ketahui. Makanya mengamalkan ilmu itu jangan pelit. Punya ilmu itu jangan pelit. Apa yang kita ketahui, sampaikan kepada orang lain. Gitu ya. Sampaikan walaupun satu ayat.
Artinya pentingnya kita tawasau, pentingnya kita saling mengingatkan, pentingnya kita saling memberikan ilmu, sharing dengan sesama teman. Dan yang ketiga adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi kesolehan individu dan kesolehan sosial itu terbangun di sekolah ini? Artinya kita dididik karakter, dididik akhlak. Itu. Dalam Islam bukan hanya sekedar tentang menghormati orang tua, cara makan, cara minum saja diajarkan dalam Islam. Artinya kesolehan itu dibangun dari mulai hal yang kecil saja. Kesolehan individu hablum minallah, bagaimana kita bisa taat, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika menemukan satu masalah dalam hal dunia, dalam hal akhirat, farudduhu ilallahi wa rasuli, serahkanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, disitulah kita membangun kesolehan individu, membangun komunikasi kita dengan Allah, membangun kepercayaan Allah terhadap diri kita. Bagaimana kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna, insan yang soleh, sesoleh Imam Luqmanul Hakim gitu ya. Luqmanul Hakim tercatat dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan karena jasadnya. Luqmanul Hakim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan karena ketampanannya, kepintarannya, kekayaannya, tapi Luqmanul Hakim dicantumkan, diabadikan di dalam Al-Quran itu karena kesolehannya, kesolehan individu yang dibangun oleh Luqmanul Hakim. Oleh karena itu, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila jasadikum walaki yanduru ila kulubikum. Allah tidak memandang hartanya, Allah tidak memandang jasadnya, tidak memandang kekayaannya, tetapi Allah walaki yanduru ila kulubikum, Allah akan memandang hatinya. Oleh karena itu kesolehan individu itu perlu dibangun, harus diuji. 2 kalimat syahadat itu, syahadatain itu harus diuji. Kita sudah mengaku kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Perlu diuji kesaksian itu, perlu diuji syahadat itu. Jika dia mengaku kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi masih pergi ke dukun, masih percaya kepada orang lain untuk menyembuhkan dirinya, tidak percaya kepada Allah, jauh dari kata kesolehan individu yang dia bangun. Dan yang kedua adalah kesolehan sosial. Bagaimana hablum minan nasnya juga dibangun, kerukunan antar tetangga, kerukunan dengan sesama teman, kerukunan dengan orang lain. Soleh dia itu, rajin sholat, rajin ibadah, tapi dengan tetangga itu tidak akur. Nah, ini akan layu minu ahadukum, tidak akan termasuk orang yang beriman, kata Rasul. Nah begitulah. Jadi harus seimbang, harus balance, harus seimbang. Yang kita bangun itu kesolehan individu dengan kesolehan sosial itu harus seimbang. Gitu ya. Makanya antara hablum minallah dan hablum minannasnya itu harus seimbang. Jadi kalau misalkan kita bertaubat kepada Allah cukup dengan dalam sholat dan tidak akan melakukan, tidak akan mengulangi lagi, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi. Tetapi kalau kita punya dosa dengan sesama manusia, harus dibubarkan dulu, harus dibebaskan dulu dosa antar sesama manusia. Oleh karena itu pentingnya kita memiliki kesolehan individu dan kesolehan sosial. Tidak cukup dengan kesolehan individu saja, tidak cukup dengan kita rajin ibadah saja, tetapi dengan sesama teman, dengan sahabat, dengan orang lain, dengan tetangga,
kita masih berantem, masih berselisih. Itulah penjelasan hadis dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita pentingnya bermuhasabah serta membangun kesolehan sosial, membangun kesolehan individu, al waladin solehin yadulah. Dan yang kedua adalah al ilmu yang yuntafa'u bihi. Pentingnya mencari ilmu itu untuk bekal kita. Jika kita tahu ilmu tentang sholat kemudian kita mengajarkan, dan murid kita yang 50 mengajarkan lagi kepada orang lain, amal jariah kita dari ilmu yang bermanfaat itu akan terus ngalir andaikan kita sudah meninggal. Pentingnya mencari ilmu. Yang ketiga adalah sodakotin jariyatin. Kita punya harta sedikit, pentingnya sodakoh. Kullu ma'rufin sodakotin khairun nas anfa'uhum linnas. Kita lakukan yang terbaik untuk orang lain, itu merupakan sodakoh. Kita bermanfaat untuk orang lain, itu juga merupakan sodakoh. Itulah penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya untuk kita semua. Robbana innana samina munadiya yunadil iman. Robbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi dari anak-anak semua, dari sahabat-sahabat serta Bapak Ibu semua yang telah menyimak serta mengikuti kajian di Senin pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat serta jadi amalan solehan mutaqabbalan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.